Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala nikmatnya pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian rutin, kajian intensif di pembahasan kitab Ma'arijul Qabul. Nikmat kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma amin. Selanjutnya shalawat dan salam tercurah terlimpah kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema bahasan kali ini insyaallah taala tema ketiga barangkali dari kandungan iman terhadap hari kiamat, yaitu mengimani kejadian-kejadian setelah kematian. Kejadian yang pertama adalah fitnah kubur, ya. Maka tema yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah pembahasan seputar fitnah kubur. Adapun wabil khusus pembahasan di pertemuan kali ini membahas tentang syubhat berkaitan dengan fitnah kubur. Sebelum masuk di tema bahasan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara pembahasan pokok pertemuan yang telah lalu yaitu mengingat kematian, ya, mengimani kematian, bahwa selayaknya kita semua bersiap diri dan selalu mengingat akan kematian, ya. Jadi di antara pokok bahasan mengimani kematian adalah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, aksiru dzikra hadimin ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat kematian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setiap diri kita akan mati, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap jiwa akan mati atau meninggal, termasuk kita semua. Oleh karena itu wasiat Rasulullah SAW, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiduplah di dunia ini seakan-akan ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau adalah orang asing, au abiru sabilin, atau seakan-akan engkau adalah safar, orang yang sedang safar. Ada 5 tempat, ya, wabil khusus orang-orang kafir, dan sejatinya termasuk juga kita akan menyesali dan meminta, memohon kepada Allah agar kita dikembalikan.
Wa qad dzakarallahu ta'ala 'anil kuffari su'alahum ar-raj'ata fi iddati mawadhin. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan 5 tempat penyesalan serta permohonan mereka kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Tiada bukan adalah untuk beramal soleh. 5 tempat tersebut yaitu yang pertama adalah indal mauti, ketika kematian sendiri itu tiba, ya. Ketika kematian itu sendiri tiba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidak ada seorang pun yang mati, yang wafat, kecuali pasti dia akan menyesal. Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah, penyesalan mereka apa wahai Rasulullah? Faqala, kata Rasulullah, in kana muhsinan nadima alla yakuna izdada. Jika dia adalah orang baik, orang yang biasa melakukan amal kebaikan, amal kebajikan di dunia, yakni amal soleh, maka tetap dia akan menyesal. Menyesal apa? Allah yakuna izdada. Karena dia menyesali untuk tidak menambah amal soleh tersebut. Wa in kana musyi'an, dan apabila orang tersebut adalah orang yang buruk, orang yang tidak beramal soleh, maka nadima, dia menyesali an la yakuna naza'a, an la yakuna naza'a, agar tidak dicabut nyawanya, sehingga diberikan kesempatan untuk bertaubat dan beramal soleh. Tuh. Bahkan di hadis Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas qala man kana lahu malud yuballighuhu hajja baiti rabbih. Apabila seseorang memiliki harta, maka selayaknya, sebaiknya justru yuballighuhu hajja baiti rabbih, diupayakan untuk beribadah, untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Au tajibu alaihi fihi zakatun, atau menunaikan kewajiban berupa zakat. Falam yaf'al, kemudian apabila dia tidak menunaikannya semasa hidup, maka sa'ala raj'ata indal mauti, maka dia akan meminta ketika kematian. Meminta apa? Meminta agar dikembalikan, diberikan kesempatan dan ditangguhkan dari kematian. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 kemudian 100 ya. Surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu, sampai pada akhirnya datanglah kepada mereka al-mautu, kematian. Qala, maka dia berkata, Rabbirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, pasti aku akan beramal soleh fima taraktu, dari apa yang dulu aku tinggalkan. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, penyesalan itu tidak, ya, istilahnya kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah kepastian kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkannya. Wa min waraihim barzakhun, dan dibalik itu, dibalik mereka adalah barzakh, ya, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Ini landasan dalil bahwasanya mereka ini menyesali dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali di kematian. Kemudian yang kedua, penyesalan mereka adalah
Inda muayanati al-adab yaumal qiyamati, ketika mereka melihat ragam azab atau siksaan pada hari kiamat. Jadi tempat kedua adalah ketika mereka muayanatu al-adab yaumal qiyamah, jadi ketika melihat azab dan sudah ditetapkan dia akan mendapatkan azab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 44, wa andzirin nasa, berikanlah peringatan kepada manusia, yauma ya'tihimul adzabu, ketika adab datang kepada mereka, fayaqul, kemudian dia berkata, alladzina zalamu, yakni orang-orang yang zalim, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, wahai Tuhan kami, tolong tangguhkan ajal kami, bila ajalin qarib, kepada waktu yang dekat, nujib da'wataka wa nattabi'i ar-rasula, pasti kami akan menjawab seruanmu dan mengikuti utusanmu Rasul. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, bukankah aku telah aqsamtum, kalian telah bersumpah sebelumnya, ma lakum min zawal, yang surah Ibrahim ayat 44. Ya. Jadi ini posisi yang kedua. Tempat yang ketiga, tempat penyesalan mereka, memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, adalah idza waqafu 'alan nari, ketika mereka berdiri di hadapan neraka, wa ra'au ma fiha min 'azimi al-ahwal, dan melihat betapa dahsyatnya neraka. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat 27. Surah Al-An'am ayat 27. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, seandainya kamu melihat, idh wuqifu, ketika wuqifu mereka diberdirikan 'alan nari, di hadapan neraka, faqalu, kemudian mereka berkata, ya laitana, seandainya saja kami, nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina, seandainya saja kami dikembalikan, wala nukadzibu bi ayati rabbina, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang beriman. Penyesalan. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi penyesalan kelak pada hari kiamat sudah tidak lagi berarti. Sudah lagi tidak berarti. Penyesalan dan bertaubat itu tempatnya adalah sekarang. Maka kata para ulama, ya, al-yauma amalun bila hisab, hari ini adalah amalan, tempat beramal tanpa perhitungan, hisaban, bukan hisaban. Sedangkan waghadan, sedangkan esok hari, yakni hari kiamat, adalah hisabun bila amalan, yaitu tempat hisab, tempat perhitungan tanpa, ya, amalan. Sehingga penyesalan apapun kelak pada hari kiamat, maka yang ada adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum, rasakan siksa kami bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, sebab perbuatan kalian telah melupakan perjumpaan kami sekarang. Tuh, inna nasinakum, sesungguhnya hari ini kami melupakan kalian. Ini balasan, dijadikan kaidah oleh para ulama, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Sebab mereka dahulu di dunia melupakan Allah, maka pada hari kiamat mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, walaupun sejatinya berbicara tentang mereka orang-orang kafir, akan tetapi al-ibrah, pelajaran itu sejatinya untuk kita semua.
Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Jadi penilaian pelajaran itu diambil dari sisi keumuman lafal, bukan dari sisi kekhususan sebab nuzul daripada ayat. Artinya, jika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala di saat ini sekarang di dunia, maka tidak menutup kemungkinan, karena ini adalah kehendak Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melupakan kita. Nasallallahu taala as-salamah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sikap ini. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, berarti keberapa? 4 ya. Yang keempat, idza wuqifu ala rabbihim. Yang keempat adalah ketika mereka diberdirikan di hadapan Rabb mereka. Ketika mereka diberdirikan di hadapan Rabb mereka. Idza wuqifu ala rabbihim wa uridu alaihi. Dan amalan, catatan amalan ditampakkan kepada mereka. Amalan-amalan mereka ditampakkan. Wa umnaki surusim, kepala mereka tertunduk di hadapan Allah Rabbul Alamin. Qala ta'ala dalam Quran surah As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu rusim. Seandainya engkau melihat bagaimana orang-orang yang melakukan dosa, kejahatan dahulu di dunia, nakisu ruusihim, kepala-kepala mereka tertunduk. Inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Rabbana, seraya mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na, tolong kembalikan kami. Na'amal salihan inna muqinun, pasti kami akan beramal soleh. Inna muqinun, dan pasti kami akan beriman. Pernyataan mereka sudah lagi tidak bermanfaat. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Lanjutan ayat ya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Seandainya kami berkehendak, menghendaki, la'ataina kulla nafsin hudaha, setiap jiwa pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka. Walakinnal haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Akan tetapi sebuah kepastian, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari kami, neraka jahanam dipenuhi dari kalangan jin dan manusia. Maka apa yang terjadi? Fadhuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza inna nasinakum. Sekarang rasakanlah, sebab dahulu kalian melupakan kami, maka kami sekarang melupakan kalian. Surah As-Sajdah ayat 12 ayat 13. Nah, ini tempat ketiga, tempat keempat. Tempat kelima, wa hum fi ghamaratil jahim wa adzabiha al-alim, yaitu ketika mereka disiksa dan diadab dalam keadaan mereka sudah ada di dalam neraka. Mereka berteriak di tengah-tengah siksaan. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak kencang sambil berkata, Rabbana akhrijna na'amal salihan. Wahai Rabb kami, Tuhan kami, akhrijna na'amal salihan, keluarkan kami, biarkan kami, berikanlah kesempatan buat kami untuk beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti apa yang telah kami lakukan dahulu. Yang penyesalan. Apa ya jawaban Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memanjangkan usiamu? Di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir ada yang mengatakan 40. Bukankah kami telah memanjangkan usiamu? Berapa? 40 tahun. Sebagai lagi mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Ada yang mengatakan di masa balig. Tuh. Ya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, di saat orang-orang di kala itu tadzakkara, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ngeri.
Waja'akum nadir, dan sungguh peringatan itu telah datang kepadamu. Sebagian para ulama mengatakan ada dua tafsiran daripada ayat ini. Pertama, mereka yang dimaksud an-nadhir adalah asyaib, yaitu apa? Uban. Ini tafsiran yang pertama. Waja'akumun nadir, bukankah telah datang kepadamu tanda peringatan? Apa? Uban. Maka nggak boleh di antara fikihnya, jika ada uban tidak boleh dicabut. Kenapa? Karena itu adalah apa? Tanda bahwasanya kita akan meninggal. Peringatan sejatinya ini sebagai tafsir para ulama. Tentu yang paling utama, tafsiran para ulama adalah apa? Rasulullah SAW. Oleh karena itu Umar bin Khattab, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Barbahari di Syarh Sunnahnya, beliau mengutip perkataan Umar bin Khattab. Ya. Secara maknanya bahwa sungguh al-amruddin, urusan agama itu ya, qad hukima. Maksudnya adalah telah sempurna. Tuh, urusan agama telah sempurna. Wasabatat anhu al-hujjatu, hujjah pun telah tetap, telah tegak. Ya, la udhra, tidak ada lagi udzur, terputuslah udzur. Oh, sudah tegak hujjah, udzur juga sudah diputus. Yang dimaksud adalah diutusnya Rasulullah SAW. Sudah dijelaskan semua. Namun hakikatnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, memang agama ini sudah jelas, akan tetapi hak dan batil sudah jelas, akan tetapi untuk mengetahui hak dan batil ini ada upaya dan usaha, yaitu apa? Thalabul ilmi. Walaupun agama ini telah sempurna, jika tidak ada keinginan, dorongan untuk menuntut ilmu, mencari pembeda antara hak dan batil, maka tetap tidak bermanfaat. Ya, bisa paham ya? Nah, agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Namun kesempurnaan agama ini tidak serta-merta ya, keberkahan dari seperti halnya bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan ini tidak akan sampai kepada kita kecuali apabila kita memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan itu dengan ketaatan, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 5 hadirin rahimani rahimakumullah, 5 tempat ya. Tempat apa? Penyesalan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan untuk beramal soleh. Yang pertama kapan? Ketika kematian tiba. Yang kedua ketika kapan? Ketika muayyanatu al-adab, ketika melihat atau sudah ditetapkan dia mendapatkan apa? Adab. Yang ketiga, ketika berdiri di hadapan api neraka dan bagaimana melihat beragam siksa api neraka, azab siksa api neraka. Yang ketiga, yang keempat, ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ketika mereka tenggelam dalam siksa neraka jahim. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu Rasul Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis betul-betul mewanti ya, agar bisa beramal soleh dan bisa memanfaatkan kesempatan. Nah, baik, insyaallah taala kita masuk ke dalam tema bahasan ya. Al-imanu bima ba'dal mauti, beriman, mengimani kejadian-kejadian setelah kematian. Min su'alil qabri wa adabihi, fitnah kubur, nikmat dan adab kubur. Di antaranya ini pembahasan yang pertama, fitnah kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat, kedua malaikat,
pertanyaan malaikat kepada siapa? Kepada mayit, kepada manusia. Wa inna kullan muq'adun mas'ulun. Setiap jiwa muq'adun, didudukan, mas'ulun, akan ditanya, marrabbu, siapa Tuhanmu, maddinu, apa agamamu, wa marrasulu, dan siapa utusanmu. Jadi 3 hal inilah yang akan ditanya. Tuh. Jadi inilah yang dimaksud dengan fitnah kubur. Tadhaharat nususus syariati kitaban wa sunnatan fi isbati su'al qabri wa fitnatihi. Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan secara gamblang tentang keberadaan fitnah kubur, yang nanti insyaallah ta'ala dalilnya akan datang di akhir, ya, di akhir bahasan. Adapun pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan sampaikan sebagian tentang natakallamu fima yali ala syubahi munkari dzalika. Jadi ada kelompok yang menentang fitnah kubur, padahal telah disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah, ya, dari kalangan para sahabat ahlu sunnah wal jamaah yang pertama, kemudian yang datang sepeninggalan mereka yaitu para tabi'in, wa man ba'dahum, dan sepeninggalan mereka dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Di antara subhat mereka, apa itu subhat itu? Kerancuan, kebatilan subhat itu. Qad ankara dzalika Bishru al-Murisi. Pertama, syubhat dari kalangan Mu'tazilah seputar fitnah kubur. Tokohnya adalah Bishrun al-Murisi. Bishrun al-Murisi. Wa atba'uhum minal mu'tazilati, dan pengikutnya dari kalangan Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya fitnah, kemudian nikmat serta azab kubur. Landasan dalil mereka, landasan dalil subhat mereka adalah pertama Quran surah Ad-Dukhan ayat 56. Quran surah Ad-Dukhan ayat 56. Kemudian yang kedua dari Al-Quran, Quran surah Fatir ayat 22. Syubhat mereka. Surah Fatir ayat 22. Selain pula dari dalil akal. Ya, nanti ada yang ketiga, dalil mereka adalah dalil akal. Syubhatnya itu. Baik, kita masuk ke yang pertama syubhat. Dalil syubhat yang pertama Quran surah Ad-Dukhan 56. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yadzuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan kematian kecuali al-mautata al-ula, kecuali satu kali kematian. Tuh. Dengan ayat ini mereka berdalil tidak ada kematian kecuali kapan? Kematian yang pertama, berpindah dari dunia kepada akhirat. Sehingga nanti yang ada adalah langsung dibangkitkan pada hari kiamat. Itu kata mereka. Ini subhat.
Lau saru ahya'an fil kuburi ladaku al mauta marratain. Seandainya manusia yang sudah wafat kemudian dimasukkan ke dalam kubur, ladaku pasti mereka akan merasakan al maut, kematian, marratain jadi dua. La marratan wahidah, jadi bukan satu. Bisa dipahami ya? Tuh. Wa qalu fil ayati tsaniyati. Nah, adalah kita masuk di ayat yang pertama terlebih dahulu. Ya. La yadukuna fiha al-maut illa al-mautatal ula. Wa yaruddu ala syubhatihim, atau wa yuraddu ala syubhatihim, untuk membantah syubhat mereka. Ayat ini, yakni Quran surah Ad-Dukhan ayat 56, fi wasfi naimi ahlil jannah, sejatinya sedang menceritakan tentang para penghuni surga. Para penghuni surga sedang menceritakan tentang sifat nikmat-nikmat para penghuni surga. Wa annahum la yusibuhum min dalikal maut, bahwasanya di antara kenikmatan yang diperoleh oleh siapa? Penghuni surga adalah mereka tidak akan mendapatkan apa? Kematian. Mereka abadi kekal di mana? Di dalamnya, dalam surga. Tuh. Alladzina amanu wa aminus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka abadi di mana? Di surga selamanya. Khalidina fiha abada. Tuh. La yusibuhum min dalikal mautu, tidak menimpa kepada mereka itu kematian, alladzi daquhu fid dunya, sebagaimana apa yang telah datang kepada mereka di dunia. Oleh karena itu, la yaduquna fiha, mereka tidak merasakan di dalamnya al-mautu, kematian, illal mautata al-ula, kecuali kematian yang pertama, yaitu kematian kapan? Dari dunia. Tuh. Ini suatu ta'kidun lidzalika fal manfiyu huwa dalikul jinsu minal mauti. Jadi yang dinafikan adalah kematian. Ya, kapan? Di surga. Alladzi dzaquhu lima kharaju minad dunya. Jadi mereka tidak mencicipi kematian seperti kematian mereka berpisah dari dunia menuju alam barzah. Wala tusamma naumatuhum ba'da su'ali fil qabri mautatan walaysa fiha alamun wala haulun. Adapun keberadaan mereka, wala tusamma, tidak disebut naumatuhum, tidur mereka, ba'da su'ali, setelah apa? Setelah fitnah kubur, ditanya man rabbuka, ya, wa ma dinuka wa ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum minal kubur, itu sebagai kematian. Walaysa fiha alamun, karena di situ tidak ada alam. Maksudnya alamun. Ya. Wala haulun hatta yatamanna Allahu alaihim bi mu'afatihi. Ini bantahan untuk mereka. Jadi intinya adalah konteks ayat ini berbicara tentang para penghuni surga. Wala yu'aridu dzalika biqaulihi ta'ala, namun juga tidak bertolak belakang dengan ayat yang lain di Quran surah Ghafir ayat 11. Qalu, mereka berkata, Rabbana amattana isnataini wa ahyaitana isnataini fa'tarafna bidunubina. Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau telah menghidupkan kami pula 2 kali. Fa'tarafna bidunubina, kami sungguh telah mengakui dosa-dosa kami. Wal ayatu fil kufari, ayat ini tentang orang-orang kafir. Fa imma ayuqal, bisa dikatakan annal mu'minina, bahwa kaum mukminin ba'da mautim, setelah mereka mati, tusrahu arwahuhum fil jannati, ruh-ruh mereka berada di surga, kama qala Rasulullah, sebagaimana ditetapkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama nasamatal mu'mini ta'irun. Jadi ruhnya seorang mukmin itu seperti apa? Burung. Yu'allaqu ya'luqu fi syajaril jannah.
Ya. Jadi apa? Terikat di syajari al-jannah, pohon-pohon surga. Hatta yarji'ahu Allahu ta'ala ila jasadi, sampai pada akhirnya ruh tersebut itu dikembalikan kepada jasadnya semula. Ini adalah para penghuni surga. Bahwasannya mereka ketika di alam kubur itu apa? Nam naumatal arus. Itu kan di redaksi hadis. Tidurlah kalian seperti tidurnya apa arus itu? Pengantin. Sehingga ketika dibangkitkan itu tidaklah dibangkitkan kecuali oleh sosok orang yang paling dia sayangi. Sampai pada akhirnya ruhnya Allah kembalikan lagi ke jasad. Di mana ruh tersebut? Dikatakan Rasulullah SAW itu ya'luqu fi syajaril jannah. Ya, berada di mana? Pohon-pohon surga. Wallahu taala alam. Hadirin rahimanillah yang salah gaib. Ya, ini adalah gaib. Tapi Rasulullah SAW yang mengabarkan ini. Kewajiban kita adalah apa? Sami'na wa ata'na. Kita pendengar, kita taat, kita benarkan berita Rasulullah SAW. Nah, wadzalika bi khilafil kafirin, berbeda dengan orang kafir. Kalau kaum mukminin Allah mengatakan naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Kalau orang kafir nggak demikian. Fahumul ladzina yaqulun, mereka yang mengatakan Rabbana amattana isnataini, wahai Tuhan kami, Engkaulah yang telah mematikan kami 2 kali. Fatakunu mautatu atsaniyatuh ya mautatuhum ba'da fitnatil qabri. Kematian mereka yang kedua adalah kematian setelah fitnah kubur. Tuh, ini pendapat pertama. Wal qaulu tsani wa huwa tafsirul jumhur. Pendapat yang kedua merupakan tafsir al-jumhur, ulama mayoritas para utama, annal mautatal ula, kematian yang pertama adalah al-adam alladzi qabla wujudihim, yaitu ketiadaan manusia. Jadi kematian yang pertama adalah sebagaimana Allah isyaratkan dalam Quran surah Ad-Dahru, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sungguh telah datang kepada manusia itu masa di mana mereka tidak ada, tidak pernah disebut-sebut namanya, kan masa ketiadaan. Masa ketiadaan tersebut jumhur ulama menafsirkan yang dimaksud adalah mautatal ula, kematian yang pertama. Sedangkan kematian yang kedua berarti apa? Kematian berpindah daripada dunia ke alam kubur. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Ini nih tafsiran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wala tadun naumatu ba'dal fitnati fil qabri mautatan mustaqilatan, sehingga tidur terutama kaum mukminin ya penghuni surga itu tidak dikatakan sebagai apa? Maut, kematian. Li'annal barzakhu tabi'un lil mautati atsaniyati, karena dianggap alam barzakh itu ikut ke apa? Al-mautati ats-tsaniyah, kematian yang kedua. Kan setelah wafat kemana? Alam kubur atau alam barzakh. Sehingga keberadaan di alam barzakh itu masuk ke dalam kategori al-mautatu ats-tsaniyah, kematian yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini jawaban dari syubhat pertama yang mengklaim mengatakan bahwa la yadzuquna fihal mautu illal mautatul ula, mereka tidak merasakan kematian kecuali kematian yang pertama, menolak bahwa fitnah kubur itu tidak ada, karena hakikat kematian hanya satu saja. Ini syubhat, tidak benar, karena pada dasarnya ayat ini berbicara tentang penghuni surga, kenikmatan surga. Syubhat yang kedua sebagaimana tadi telah disampaikan ya, surah Fatir ayat 22, Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kamu sekali-kali tidak akan pernah mendengar man fil kubur, siapa yang ada di dalam kubur. Fastadalu, mereka berdalil dengan ayat ini, ala nabi ayyakunal mayyitu fi qabrihi yus'alu au yu'adzab. Mereka menafikan, menolak bahwa mayit itu di alam barzah, di alam kubur itu ditanya,
diberi kenikmatan dan diazab. Mereka nafikan dengan ayat ini. Li'annallaha nafa fil ayat sam'ahu, karena Allah dalam ayat ini menafikan mendengar dalam kubur. Berarti di dalam kubur nggak ada, sudah tidak ada. Kata saya. Jadi keyakinan mereka bahwa ketika hamba Allah sudah wafat, sudah meninggal, maka yang ada adalah kapan? Nanti ketika dibangkitkan. Tuh, mana dalilnya? Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu sekali-kali tidak mendengar man fil kubur, siapa yang ada dalam kubur. Ini syubhat yang seperti ini. Maka bantahannya ada dua. Bantahan pertama, idza fassarnaha binafis sama' mutlaqan qulna innama nafallahu qudratar rasul. Apabila yang dimaksud adalah menafikan, yang ditolak oleh Allah itu adalah mendengar, ya, bahwasanya engkau tidak mendengar siapa yang ada di dalam kubur. Tuh, dipahami tadi ku Mu'tazilah, ya, Bishrul Al-Mursi tadi diantaranya tokohnya, bahwa menafikan, ya, kehidupan di mana? Alam barzah, alam kubur, tidak ada fitnah kubur. Maka jawaban bantahannya, ya, di sini, qulna innama nafallah, sesungguhnya yang dinafikan oleh Allah adalah kudrah, kemampuan untuk mendengar fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur. Itu yang dinafikan. Tuh. Makanya nanti ada dalam hadis Nabi SAW, ya, lau kuntum tudafanuna, seandainya saja kalian tidak akan dikubur, akan dikuburkan, tentu aku akan memohon kepada Allah agar kalian bisa mendengar fitnah kubur. Innama nafallahu, sesungguhnya yang dinafikan oleh Allah dalam ayat ini adalah qudratar rasul, kemampuan rasul, ala isma'ihim, mendengar mereka. Walam yanfi qudratahu subhanahu ala isma'ihim kama asma'a ahlul qalib yauma badrin, khitab Rasulullah SAW. Ya, jadi intinya hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena ini termasuk alam gaib, kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Seperti dalam hadis Nabi SAW tentang dua kuburan ketika Rasulullah melewatinya. Hadis Abdullah bin Abbas, seingat saya. Ya, marra Rasulullah SAW bi qabrain. Rasulullah melewati dua kuburan. Seraya beliau mengatakan huma yu'adzabani, bahwa penghuni kuburan ini keduanya sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya tidak diadab dari perkara yang dianggap besar oleh mereka. Itu amma ahaduhuma ila akhir al-ayah. Ya. Ya, ila akhir hadisnya, di hadis Nabi sampai akhir hadis Nabi SAW, yang menyatakan bahwa Nabi SAW diperdengarkan, diizinkan oleh Allah mendengar fitnah kubur, azab kubur terhadap dua kuburan tersebut. Jadi sejatinya tidak bertolak belakang dengan konteks ayat ini. Sejatinya Allah memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk memperdengarkan apa? Azab kubur tadi. Fakada huwa qadirun ala ismaihim wa isy'arihim bisu'alil qabri wa adabi wa ghairu dzalika. Ya. Hadis ada juga di riwayat Imam Muslim. Yang kedua bantahannya adalah wa idza fassarna as-sama' al-manfiya fil ayati bis-sama'il istijabah la mutlaqu as-sama'. Makna yang kedua adalah as-sama' di sini mendengar, yang dimaksud adalah mengijabah. Maksudnya adalah wa ma anta bimusmi'in man fil kubur,
kamu wahai Muhammad sekali-kali tidak mampu mengijabah doa siapa? Oh, man fil kubur, bagi siapa yang di dalam kubur. Maksudnya, ya. Wa hadha yattadihu tashbihul kuffar bihim fa innal kuffara kanu yasma'una kalaman nabi. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mendengar ucapan nabi, wa yasma'una minhu kalam Allah, mereka pun juga mendengar firman Allah. Wa huwa yatsluhu alaihim, ayat Al-Qur'an itu dibacakan kepada mereka. Walakin laisa dzalika bisama'i istijabatin, akan tetapi mendengarnya mereka bukan maknanya adalah menjawab seruan mereka, seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lihada asbata ta'ala hada sama' al-zahir. Oleh karena itu Allah menetapkan makna dari as-sama' di sini mendengar adalah mengijabah dalam ayat yang lain, Al-Jasiyah ayat 8. Yasma'u ayatillah, mereka mendengar ayat-ayat Allah, tutsla alaihi, dibacakan kepadanya, thumma, kemudian, ya, yasirru mustakbira, mereka angkuh dan sombong, ka'allam yasma', seakan-akan tidak pernah mendengarnya. Maka mendengar ayat yang dimaksud di sini adalah mengijabah, menjawab seruan-seruan Allah dan Rasulnya. Tuh. Maka dari sini jelas, ya, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Jadi Allah Subhanahu wa taala nafikan, bentuk apa? Istijabah, mengijabah. Jadi ini bantahan terhadap orang Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah yang tokohnya diantaranya adalah Bishrun al-Murisi. Wallahu ta'ala wa'alam. Adapun syubhat akal mereka bahwasanya ada yang wafat disalib, ada yang wafat meninggal tenggelam, ada yang wafat tenggelam dibakar dan sebagainya, ya, ragam musibah yang lainnya umpamanya. Fa idza hatajju bidzalika qulna lahum antum tarawna ar-rajul, kalian melihat orang inda mauti, ketika wafat, fil firashi, di atas ranjang. Kalau tadi wafat umpamanya tenggelam, wafat ada yang disalib tadi sebagaimana dibawakan oleh mu'allif. Sekarang coba lihat bagaimana apabila seseorang wafat di atas ranjang, di atas kasur. Wa ma ra'aitum marratan annahu yudrabu, apakah kamu melihat bahwa si fulan ini disiksa? Wa ma sami'tum marratan taubihan, apakah kalian pernah mendengar ada seruan atau apa, kalau dalam Sunda itu pangjejeleh gitu, hinaan, taqri'an yukhatibu bihi inda mautihi, karena sejatinya ketika orang sakrah itu ada diskusi, ada khitab, perbincangan antara malakul maut dengan mereka, dipukul sebagaimana nanti insyaallah taala kita sampaikan hadisnya. Ma'anna dzalika yuhadditsu lil kafarati zulmati, padahal Allah Subhanahu wa taala jelas dalam surah Al-An'am 93 menegaskan, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti, jika kalian melihat sesungguhnya ketika adzalimuna, orang-orang zalim itu, fi ghamaratil maut, ketika sakratul maut, di saat-saat kematian, wala malaikatu basitu aidihim, dan malaikat itu berada di sekitar dia. Akhriju anfusakum, keluarlah ruh jiwa-jiwa kalian. Al yauma tujzauna adzabal haun, hari ini kalian akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Qala aimatut tafsir, para ulama tafsir mengatakan kalimat wal malaikatu basitu aidihim, tangan malaikat menghampar, para malaikat menghamparkan tangan-tangan mereka, ilaihim bidarbi, yaitu dengan memukul, wan nakali wan wail adab, dan beragam siksa kepada orang yang mati tadi, orang kafir. Berbeda hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nanti insyaallah taala kita sampaikan hadis-hadis seputar bagaimana seorang mukmin dan orang kafir itu disiksa, wafat. Orang kafir itu seperti apa? Matinya itu seperti besi, ya, seperti besi. Hatta takhruja anfusahum min ajsadihim, sampai apa akhirnya ruh atau ruhnya itu keluar dari jasadnya, ditarik dengan keras.
Wajud dalalati min hadil ayat, sisi pendalilan dengan ayat ini, idza kana yaf'alu bihi hada huwa muhtadarun. Jika ini dilakukan kepada orang kafir dan berada di mana, di atas ranjang, di atas kasur, dan dia dalam keadaan apa, sakrah, baina dhahranai ahlihi, berada di tengah-tengah keluarganya, sagirum wa kabirum, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, hum la yarawna syai'in, mereka sedikit pun tidak melihat bahwasanya malaikat sedang memukuli dan mengsiksa orang kafir yang mati ini. Wala yasma'una syai'an, dan sedikit pun mereka tidak pernah mendengar teriakan. Tuh. Wala yaduna bi syai'in min dzalika darbu, mereka tidak tahu pukulan. Fali an yaf'ala bihi dzalika fi qabrihi aw ba'da mautihi, maka sungguh apa yang terjadi di alam barzah nanti, di dalam kubur nanti, au ba'da mautihi, atau setelah kematian, yaitu setelah dibangkitkan, a'dhamu minhu, justru lebih besar dan lebih dahsyat daripada itu kejadiannya. Maka syubhat mereka yang mengatakan bahwa ketika disalib kami tidak mendengar ada yang bertanya, biasa itu main logika. Maka hadirin rahimankumullah, tidak ada yang ditanya, tidak ada bahan kenikmatan, tidak ada azab, mana, enggak ada. Itu logika tuh main. Maka kata Syekh Al-Imam Al-Barbahari di kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan, inna ad-dina minallah, sesungguhnya agama itu adalah apa? Dari Allah. Laisa lahu majalun fil aqlir rijal, tidak diletakkan di atas akal serta logika manusia. Ilmuhu indallahi wa inda rasulihi, ilmunya mutlak dari Allah dan dari Rasulnya. Agama. Maka kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil khuffi aw bil massi min a'laha. Seandainya agama itu adalah patokannya logika atau akal, tentu yang paling bawah yang harus diusap. Akan tetapi kata Ali bin Abi Thalib, sungguh aku telah melihat Rasul mengusap bagian atasnya, kemudian aku ikuti. Inilah syubhat mereka. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wa thumma amrun akhar, perkara yang lainnya juga sebagai bantahan untuk mereka, anna aktsara umuril iman, mayoritas perkara-perkara iman, terutama rukun iman yang 6, i'tiqadatun batinah, itu berkaitan dengan batin. Li umurin ghaibatin, perkara-perkara yang sifatnya gaib. Wa hiya a'la sifati ahli iman, dan itu merupakan sifat tertinggi dari seorang hamba yang beriman ketika mereka beriman kepada alam gaib. Allati yumayyizuhumullahu biha wa yumahhisahum, yang membuat mereka berbeda dengan orang kafir. Apa yang membuat beda seorang mukmin dengan orang kafir? Keimanan mereka terhadap gaib. Orang kafir patokannya kan logika. Allah berfirman di surah At-Taghabun, di antaranya, za'amal ladzina kafaru alla yubathu. 3 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh rasulnya yang mulia Rasulullah SAW untuk bersumpah mengatasnamakan Tuhanku. Tuh, zaman ladina kafaru alla yubatsu, qul, katakan Muhammad, wa rabbi kul bala wa rabbi la tub'atsuna thumma la tunabba'una bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, sampaikan kepada mereka, wa rabbi, demi, tentu, pasti, demi Tuhanku, la tub'atsuna, pasti kamu akan dibangkitkan, wa la tunabba'una bima amiltum, dan bahkan akan disampaikan apa yang telah kalian lakukan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah mudah. Mana gambaran mudahnya itu? Di ayat yang lain. Fa idza nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Apabila sudah ditiup sangkakala, maka semua mati. Maka matinya seluruh penghuni langit dan bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, itu atas 1 kali tiupan Allah SWT. Jelas.
Fa idza nufikha ukhra fa idahum qiyamun yang turun. Dan ketika ditiup tiupan yang kedua, maka tiba-tiba mereka bangkit. Maka bangkitnya seorang hamba dari alam barzah, dari kuburan mereka, itu hanya satu tiupan bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tuh. Hadirin rahimakumullah. Inilah sejatinya yang membedakan antara kita dengan mereka. Artinya, semakin kita kuatkan keimanan kita terutama dalam gaib, maka ini semakin menguatkan akidah kita, tauhid kita, dan semakin mendekatkan diri kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah syubhat berkaitan dengan fitnah kubur. Sekarang kita masuk ke dalil-dalil sebagaimana yang tadi telah disampaikan. Dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah atas ketetapan fitnah kubur. Pertama, Quran surah Ibrahim ayat 27. Quran surah Ibrahim ayat 27. Di antara landasan dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Kata Allah, Allah teguhkan kepada orang-orang yang beriman bil qauli tsabiti, dengan ucapan jawaban yang kokoh. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan akhirat. Wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat atas apa yang dikehendakinya. Hadhil ayatu nasaha fi adabil qabri bi sarihil ahadits. Ayat ini merupakan nas tentang azab kubur, sebagaimana dinyatakan tegas oleh hadis Nabi SAW, sebagaimana nanti insyaallah taala kita sebutkan dari sunnah. Jadi kita sampaikan terlebih dahulu dalil daripada Al-Quran, yakni surah apa? Ibrahim ayat 27. Dalil yang kedua, Quran surah At-Taubah ayat 101. Sanu'adzibuhum marrataini thumma yarudduna ila adzabin 'adzim. Thumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Kami akan menyiksa, mengadab mereka marrataini, dua kali. Summa yuradduna ila adzabin 'adzim, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang dahsyat, yang agung, besar. Surah At-Taubah ayat 101 katanya. Qala Ibnu Mas'ud wa Abu Malik wa Ibnu Jurayj wal Hasan al-Basri. Abdullah Ibnu Mas'ud, Abu Malik, kemudian Ibnu Jurayj, Hasan al-Basri, kemudian Imam Qatadah, Imam Sa'id, Ibnu Musayyab, wa Ibnu Ishaq. Nah, ini para ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in. Ma hasiluhu, secara hasilnya atau kesimpulannya, annal murada bidzalika, bahwa yang dimaksud adab di sini, azabnya tadi dua kali, adabu dunya wa adabul qabri, siksa di dunia dan siksa di alam kubur. Thumma yuraduna, kemudian dikembalikan ila adabin 'adzim, kepada adab yang dahsyat, huwa adabun nari, yaitu siksa neraka. Jadi kalau dikumpulkan ayat ini, siksanya ada tiga. Ya, sanu'adzibuhum marratain, disiksa dua kali. Kali pertama siksaan di dunia, kali kedua di alam barzah, kemudian dikembalikan kepada siksa yang agung, siksa yang paling dahsyat, yaitu siksa api neraka. Ini tafsir al-Imam
Ibnu Mas'ud, Abu Malik, Ibnu Jurayd dan yang lainnya. Nah, ini isbat menetapkan siksa kubur. Dalil yang ketiga. Dalil ketiga. Surah As-Sajdah ayat 21. Surah As-Sajdah ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kami akan, ya, nudhiqahum itu mencicipi, merasakan. Kami akan datangkan kepada mereka minal adab, berupa adab al-adna, dekat, dunal adabil akbar, selain daripada azab yang besar. Qala al-Barra bin Azib, kata Imam al-Barra bin Azib, Imam Mujahid, Abu Ubaidah, yakni bihi, yang dimaksud adalah adabal qabri, siksa kubur. Jadi walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar, kami akan mendatangkan, memberikan, mencicipi, merasakan untuk mereka adab adna. Yang dimaksud adab adna adalah adab kubur, duna, selain al adabil akbar, siksa yang agung besar, yaitu siksa neraka. Ini tafsiran Imam Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat dan para tabi'in. Dalil ke tiga dari Al-Quran. Dalil keempat, isbat menetapkan fitnah kubur, termasuk nikmat dan azab kubur. Surah Nuh ayat ke-25. Surah Nuh. Wa qala ta'ala fi qaumi Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang kaum Nabi Nuh. Mimma khati'atihim, sebab kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, ugriku, mereka ditenggelamkan, faudkhilu nara, mimma khati'atihim ugriku faudkhilu nara, dan dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka tidak mendapati selain daripada Allah penolong. Fattaqibu bil fa'i, kalimat fa'udkhilu, kalimat fa, kemudian dimasukkan, ya dulu menunjukkan ala adzabihim finnari, ya, menunjukkan siksaan terhadap mereka di dalam neraka itu taba'u mautihim wattasala bihi, berikut mengikuti kematian mereka, wattasala bihi, dan nyambung. Jadi walanudhiqannahum minal adzabi mimma khati'atim ugriku faudkhilu naro, sebab dosa-dosa mereka ditenggelamkan, faudkhilu, kemudian mereka dimasukkan. Kalimat kemudian ini datang setelah siksa sebelumnya. Di mana yang dimaksud? Yaitu di alam barzah. Ini kata mereka. Tuh. Ya dulu ala anna adzabahum, menunjukkan bahwa siksaan mereka itu finari, di neraka, tabaun, ikut, mautahum, kematian mereka, wattasala, dan nyambung dengan itu. Jadi siksa neraka itu nyambung dengan ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tuh. Jadi diambil dari sisi bahasa fa. Yang kelima, dalil dari Al-Quran tentang isbat penetapan fitnah kubur, nikmat dan azab kubur. Surah Ghafir ayat 45. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab an-naru, nah ini yang digaris bawahi, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka ditampakkan kepada mereka, kepadanya, ghuduwan wa 'ashiyya, di waktu pagi petang, wa yauma taqumus saah, dan ketika hari kiamat datang terjadi, adkhilu ala fir'aun, masukkan ali fir'aun, keluarga fir'aun, asyaddal adab, kepada siksa yang sangat dahsyat. Dalla ala anna iradahum ala nar gudu wasya, menunjukkan bahwa ditampakkan kepada mereka
neraka di waktu pagi dan petang, karena qabla yaumil qiyamah, itu sebelum hari kiamat. Jika itu bukan di alam barzah, maka di mana? Oleh karena itu ayat ini sebagai dalil bahwa ya, atas isbat penetapan siksa kubur atau fitnah kubur. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Baru setelah ini hadirin rahimankumullah menceritakan tentang apa? Dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW. Bahkan di sini disebutkan sampai 15 hadis. Ya, sampai 15 hadis yang menguatkan tentang isbat penetapan fitnah kubur. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Nah. Tapi masih ada waktu ya? Sampai jam berapa? Saya baca ini hadis-hadisnya, beberapa hadis seputar fitnah dan azab kubur. Singkat saja. Hadis pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, innal abda idha wudi'a fi qabrihi, seorang hamba apabila sudah diletakkan di kuburan, watawalla wa dhahaba ashabuhu, keluarga dan keluarga, sanak saudara yang mengiringi jenazah, mereka sudah berpaling, sudah pergi, hatta annahu la yusma'u qar'u ni'alihim, sampai sendal-sendal suara langkah kaki mereka, sendal mereka itu terdengar. Atahu malakani, datanglah dua malaikat. Nah, ini akan lebih menambah kejelasan dari ayat-ayat yang tadi disampaikan. Datanglah dua malaikat, fa'aqadahu, dan mendudukkan jenazah ini. Fayakulani, kemudian mereka berdua bertanya kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu tentang laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka dia berkata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Fayaqul unzur ila maq'adika minan nar, coba lihat, kata malaikat, unzur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Abadalakallahu bihi maq'adan minal jannah, Allah gantikan semestinya di neraka, Allah gantikan di mana? Di surga. Ya hadirin rahimankumullah, tempat kita di surga di neraka itu ada jelas. Ya, kata Allah, kata dalam hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, unzur, lihatlah tempatmu di neraka, Allah gantikan di surga. Kemudian faqala Nabi SAW fayarahuma jami'an, maka dia melihat keduanya nyata. Jadi ditampakkan surga dan neraka, makan tempat duduknya. Wa ammal kafiru awil munafiku, adapun orang kafir atau munafik yang mati, fayaqulu, maka dia berkata ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulu an-nasu, aku mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang. Fayuqal la daraita, maka dikatakan kepadanya, la daraita, engkau tidak tahu, wala talaita, engkau tidak pernah bertanya, engkau tidak pernah membaca. Thumma yudrabu, pada akhirnya kemudian dia dipukul, bima torokatin, dengan palu, min hadidin, yang terbuat dari hadid besi, baina udunaihi, di antara kedua telinganya, di tengah berarti. Fayasihu, maka dia pun berteriak, soihatan, dengan sekeras-kerasnya teriak, yasmauha man yalihi, didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitar daripada kuburan tersebut, illa tsaqalain, kecuali dua makhluk, yaitu apa? Manusia dan jin. Manusia jin tidak, tapi seluruh makhluk Allah SWT mendengar teriakan keras dia. Inilah dalil isbat ketetapan apa? Azab kubur, fitnah kubur. Dalil kedua, hadis Abu Hurairah. Hadis tadi riwayatkan Imam Muslim, sahih.
Hadis yang kedua, hadis Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Idza kubbira al-mayyitu, apabila mayit sudah dikubur. Au qala ahadukum, ay qabbara al-mayyita ahadukum, apabila salah seorang dari kalian sudah menguburkan mayit. Atahu malakani aswadani azraqan, maka datanglah malaikat berwarna hitam azraqan. Itu azraq itu apa? Kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihim, dikatakan kepada salah satunya adalah munkar, wal akhar nakir. Fayaqulan, mereka berdua berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau hendak kamu katakan tentang laki-laki ini? Fayaqul, maka dia berkata, ma kana yaqulu huwa abdullah wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasul. Dua kalimat syahadat. Fayaqulan, maka keduanya berkata, qad kunna na'lamu annaka taqul hadza, sungguh kami sudah tahu bahwa engkau akan menjawab seperti ini. Jelas ya? Jadi mereka bertanya bukan berarti tidak tahu. Allahu a'lam, Allah jauh lebih tahu. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an, kemudian pada akhirnya 70 dhira', 70 hasta dilebarkan, dilapangkan. Thumma yunawwaru lahu fih, kemudian diterangi kuburannya. Thumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, nam, tidurlah. Ini yang tadi disyaratkan. Fayaqul, maka mayit tadi meminta dan memohon, arji'u ila ahli fa ukhbiruhu, bolehkah aku kembali, aku ingin mengabarkan kepada keluarga aku tentang kenikmatan kubur ini. Fayaqulan, maka mereka berdua pun munkar dan nakir berkata, nam kanaumatil arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin, alladzi la yuqiduhu, yang dimana tidak ada yang membangunkannya, illa ahabba ahli, kecuali orang yang paling dicintai dari keluarganya. Hatta yab'atsahu Allahu min madji'ihi dzalika, sampai akhirnya Allah bangkitkan dia dari tempat tidurmu itu. Wa in kana munafiqan, nah itu seorang mukmin. Bagaimana orang munafik? Wa in kana munafiqan, jika dia adalah munafik. Qala sami'tu an-nasa yaqulun, dahulu aku mendengar manusia, orang-orang berkata ini dan itu. Faqultu bislahu, kemudian aku ikuti saja. La adri, maka aku tidak tahu. Fayaqulan, maka kedua malaikat pun berkata, qad kunna na'lam, sungguh kami pun telah tahu, annaka, bahwa kamu, taqulu dalika, akan mengatakan itu. Fayuqalil ardi, maka malaikat berkata, maka dikatakan kepada bumi, iltaimi alaihi, merapatlah. Fataltaimu alaihi, maka bumi pun apa? Merapat. Padahal hanya satu apa? Lahad itu sebesar apa sih? Lahad. Ya, hanya coakan ini di bagian di arah kiblat, ditutup dengan apa? Papan. Coba segitu. Dikatakan kepada bumi, ya, iltaimi alaihi fataltaimu, merapatlah, menghimpit. Fatakhtalifu adla'uhu, maka tulang belulangnya semakin apa? Bercampur. Fala yazalu fiha mu'adzaban, terus dia akan diadab, hatta yab'atsahu Allahu, sampai akhirnya Allah bangkitkan dia, min madji'ihi dzalika, dari tempat tidurnya itu. Sampai kapan? Hari kiamat. Hadis ketiga, lihat, hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim. Laula, kata Nabi SAW, laula an tudafanu, ini yang kami isyaratkan di awal, laula tudafanu, seandainya saja kalian tidak akan dikubur, la da'autullaha, pasti aku akan memohon kepada Allah, an yusmi'akum, agar kalian bisa mendengar, min adabil qabri alladhi asma'u, dari siksa kubur yang aku mendengarnya. Bukan maknanya juga Rasulullah SAW mengetahui setiap gaib, enggak, tapi Allah memberikan izin. Fayaqulan, maka 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 Allah
Nah ini tuh. Hadis yang keempat, hadis Abdullah ibnu Abbas. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Nah ini yang sudah disampaikan tadi ya, kita lewat. Di mana Rasulullah SAW mengatakan huma yu'adzaban, innahuma la yu'adzabani. Keduanya sedang diazab. Riwayat yang lain Ibnu Abbas. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Anna Rasulullah kana yu'allimuhum hadzal du'a. Rasulullah mengajarkan doa. Kama yu'allimu surata, sebagaimana beliau ajarkan kami surat dari Al-Quran. Qulu, ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini doa perlindungan dari siksa apa? Adab jahannam, adab kubur. Sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadirin rahimani rahimakumullah. Ini dalil isbat penetapan apa? Fitnah kubur berupa pertanyaan munkar dan nakir, kemudian juga nikmat serta azab kubur. Insyaallah taala di lain kesempatan kita akan sampaikan berkaitan dengan bagaimana seorang mukmin dan munafik, orang-orang kafir itu wafat ketika mati. Demikian barangkali ini yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menguatkan keimanan, ketakwhidan kita, dan menjadi motivasi dalam rangka takwa, beramal saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.